Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh ada saat ini ya Tuhan Yesus, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali mengecewakan Engkau ya Tuhan. Dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap pemikiran kami ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Pak. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan saat ini. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami yang ada di tempat ini, yang di rumah, yang dimanapun anakmu berada ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, jamahan-Mu dan lawatan-Mu ya Tuhan tercurah atas kami semua ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya hanya kemuliaan ya Tuhan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Jikalau ada roh-roh jahat yang ingin mencuri kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, hanya satu nama kami tengking ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau lawat ya Tuhan, mulai dari awal ibadah ini, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya hadirat-Mu ya Tuhan nyata atas kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, yang tak pernah berhenti memberi anugerah kepada kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan ini lebih sungguh-sungguh. Haleluya.
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau berikan hidupku sebagai ganti dosaku dan berharga padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari kita puji lagi. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Kami hidup hari ini ya Tuhan, semuanya karena karya-Mu atas kami ya Tuhan. Kami ada saat ini ya Tuhan, karena perkenanan-Mu atas kami ya Tuhan, atas peliharaan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Hanya ini ya Tuhan yang bisa kami persembahkan ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan Engkau layakkan ya Tuhan, Engkau kuduskan ya Tuhan hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh menjadi persembahan yang baik ya Tuhan bagi-Mu ya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian kami ya Tuhan, inilah penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan memuji, menyembah-Mu ya Tuhan dengan sikap hati yang benar ya Tuhan, yang tertuju hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan, kami siap meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Biarlah pujian-pujian Bapak Ibu Saudara itulah yang menjadi persembahan yang terindah bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Untuk menantikan-Mu beri kekuatan baru. Terbang tinggi di awan,
Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu memimpinku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu selalu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rencana-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pedoman buat Bapak Ibu Saudara.
untuk bangkit berdiri. Kepada hambanya dalammu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kami percaya Tuhan, dan biarlah pujian ini benar-benar dari dasar hati setiap kami. Haleluya. Kami percaya Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Bahkan Engkau yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sungguh kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan meneruskan, Engkau akan berkarya Roh Kudus di tempat ini. Sehingga setiap kami yang nantinya kami mau keluar dari tempat ini, kami mau pulang, kami membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami beroleh kelegaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau menyiapkan
hati, pikiran, telinga kami hanya kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkaryalah atas setiap kami. Roh Kudus berkaryalah, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat yang ke-37, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-38 dan seterusnya sampai 44 selesai. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar, kita akan fokus di ayat yang ke-37 sampai 39, yaitu kisahnya Nuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini kita harus sadar bahwa kita semua hidup di akhir zaman. Ya. Setuju dengan saya, kita semua hidup di akhir zaman. Dan Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita tentang kisah pada zaman Nuh. Dulu pada zaman Nuh tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Di mana ada orang makan minum, orang dikawinkan dan mengawinkan, orang bekerja, orang berbisnis, orang bercocok tanam dan lain sebagainya. Ini adalah pola kehidupan pada zaman Nuh. Dan pola hidup ini juga terjadi pada zaman sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada zaman Nuh sebelum Tuhan mengirimkan air bah untuk menghancurkan seluruh dunia itu, kondisinya atau keadaannya, kehidupan orang-orang di bumi adalah biasa-biasa saja. Ya. Sama seperti kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika menurut kebanyakan orang biasa-biasa saja dan tidak ada tanda-tanda yang istimewa, ternyata Tuhan kirimkan air bah untuk menghancurkan seluruh bumi dan isinya. Dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus digambarkan dengan kehidupan pada zaman Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita makan, minum, melakukan segala aktivitas kita, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai kehidupan kita itu membuat kita melupakan Tuhan. Ya, dan bahkan banyak dari kita yang sangat asik ketika menikmati kehidupannya, akhirnya melupakan hal-hal rohani. Ini kenyataan yang ada Bapak Ibu Saudara.
Fokus hidupnya hanya untuk hidup di dunia ini dan tidak memikirkan tentang kekekalan sama sekali. Dan banyak orang yang sudah tidak peduli tentang Tuhan, apalagi tentang kedatangannya. Banyak orang menutup telinga saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus tidak mau kita binasa, amin. Tuhan mau menjelang kedatangannya, Tuhan mendapati kita semua berada di dalam bahteranya Tuhan, amin. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Nuh. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau kita lihat di ayat ini, Ibrani 11 ayat 7, ada 3 kali kata iman, Bapak Ibu Saudara ya. Di awal muncul karena iman. Ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Yang di tengah itu karena iman, jadi digerakkan oleh iman. Dan yang terakhir sesuai dengan imannya. Ya. Jadi artinya Nuh adalah orang yang hidup dengan iman dan digerakkan oleh imannya. Jadi saudara, ketika Tuhan memberi instruksi atau memberi perintah kepada Nuh bahwa Nuh harus membuat bahtera karena Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah, Nuh percaya, Nuh taat, dan pasti Tuhan akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ya, tidak ada jalan lain selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku ini Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita akan buka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sering mendengar ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Benar enggak? Ya, kita semua sama-sama pernah mendengar banyak jalan menuju Roma. Ini adalah pepatah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini kita harus dengar apa yang Tuhan katakan. Hanya ada satu jalan supaya kita selamat, yaitu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan mau kita mengingat kembali tidak ada nama lain yang bisa membuat kita selamat. Baik itu selama kita hidup di bumi ini ataupun selama kita meninggal. Ya, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus taruh iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang pertama dari kisah Nuh kita bisa belajar bahwa kita harus taruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus terus menjaga iman kita. Jangan sampai kita mundur, saudara. Sekalipun kita melihat kondisi di luar sana yang bukan semakin baik, tetapi semakin bobrok. Tuhan ingatkan kita hari ini, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taruh iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus taat dan setia
kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nuh di ayat yang ke-7 Ibrani 11 ayat 7, Nuh taat Bapak Ibu Saudara. Saya harapkan kita semua pulang dari tempat ini bisa membaca kisah Nuh secara lengkap di Kejadian 6 sampai 9 Bapak Ibu Saudara. Di situ Bapak Ibu Saudara menemukan kisah lengkap tentang riwayat Nuh. Ya. Jadi Nuh tidak diberikan Tuhan itu cara-cara untuk mendeteksi atau untuk mengerti tanda-tanda. Misalnya kalau misalnya ada mendung, oh berarti mau hujan, padahal belum tentu saudara. Ya. Nuh tidak diberikan Tuhan cara-cara itu untuk melihat tanda-tanda dari suatu keadaan. Tetapi Tuhan hanya memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Ya. Nuh hanya disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera tanpa bertanya, kapan Tuhan turunnya hujan ini? Tidak ada perdebatan antara Nuh dengan Allah. Tetapi Nuh hanya taat kepada perintah Tuhan. Nuh membangun bahtera selama 120 tahun. Ya, bayangkan saudara, 120 tahun hanya untuk membuat bahtera. Ya, dan orang-orang di sekitarnya mengejek Nuh dan keluarganya. Tetapi Nuh bersama istri, anak dan menantunya tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, ini karena taat. Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, di Kejadian 6 ayat 15 sampai 16 itu ukurannya kapalnya Nuh, ukurannya bahtera Nuh ya. Jadi kapal itu panjangnya 300 hasta. Saya ngecek di Google 300 hasta itu kurang lebih 133 meter. Ya, 133 meter. Lebarnya 50 hasta atau 22 meter. Tingginya 30 hasta atau 13 meter. Dan bahtera Nuh ini bertingkat 3 saudara. Ya. Itu ada di dalam Kejadian 6 ayat 15 sampai 16. Jadi pada waktu Nuh membangun bahtera yang luar biasa besar ini, Nuh diejek saudara. Tetapi Nuh tetap taat dan terus mengundang orang-orang ketika ejekan itu datang dari tetangga, dari orang-orang yang lain. Nuh tetap mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam bahteranya. Jadi Nuh tetap bekerja dan menyelesaikan bahteranya itu istilahnya sambil berkhotbah saudara. Ayo masuk bahtera. Ya. Dan Nuh mengerjakan itu sekali lagi dengan taat dan setia selama 120 tahun lamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ada berita yang mengatakan ada kapal mewah yang namanya Titanic. Ya. Bahkan ada filmnya. Titanic dibuat atau dibangun oleh para profesional. Ya. Dan ketika peluncurannya ada ribuan orang di dalamnya. Tetapi kapal yang sangat-sangat mewah tersebut di dalam perjalanannya, kapal tersebut menabrak gunung es ya. Akhirnya hancur dan tenggelam. Kapalnya Nuh atau bahteranya Nuh dibangun hanya oleh seorang petani anggur biasa. Ya. Nuh hanyalah seorang petani anggur biasa saudara. Nuh dan keluarganya hanya orang-orang sederhana. Bukan seorang yang hebat dan sempurna. Tetapi bahteranya bisa terluput dari air bah. Ya. Jadi bisa disebut bahtera Nuh dibangun hanya oleh orang-orang yang sederhana. Tetapi ada ketaatan dan kesetiaan di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ayo terus mulai pagi hari ini bangun bahtera rohani kita. Amin. Ya, ketika banyak orang di sekitar kita mungkin mengejek kita yang macam-macam. Ngapain sih ke gereja? Mending ke mall atau mending buka toko. Ya, atau mending kita kumpul-kumpul. Ngapain kamu persepuluhan? Ngapain kamu persembahan? Ngapain kamu doa pagi? Ngapain kamu doa puasa? Tuhan mau kita terus melakukannya dengan tetap taat dan setia. Amin. Sekalipun banyak pengejek di sekitar kita.
Karena kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ejekan itu akan semakin besar, Saudara. Dan ini yang nyata, Saudara. Orang akan mengajak masuk ke dalam dunia lebih kuat lagi. Ya, tetapi biarlah kita semua dipisahkan oleh Tuhan. Amin. Karena ingat Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang memisahkan antara ilalang dan gandum. Orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak. Ya. Dan gandum pun saat-saat ini itu sedang ditampi oleh Tuhan. Mana yang bobotnya berat dan mana yang bobotnya ringan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menyebut diri kita semua gandum, Tuhan mau lihat Bapak Ibu Saudara, kita gandum berbobot ringan atau gandum berbobot berat. Dengan adanya masalah, berbagai masalah yang menimpa atau sedang menerpa kita. Ya. Ketika kita yang dinamakan gandum berbobot berat, ketika ada masalah, ada tantangan, berarti kita harus berlutut di kaki Tuhan. Kita benar-benar meminta pembelaan Tuhan. Ya. Kita berdoa, kita meminta, kita pakai tangisan air mata kita kepada Tuhan. Ya, kita benar-benar mengklaim janji Tuhan. Tetapi ketika kita disebut gandum berbobot ringan Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah yang menerpa kita hanya ada rasa marah. Hanya ada rasa sakit hati. Ujung-ujungnya males ke gereja, gak gereja-gerejaan. Dan akhirnya hilang, terbawa angin. Ya. Yang bisa menjawab siapa diri kita saat ini hanya Bapak Ibu Saudara sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita semua adalah orang-orang yang sederhana, percayalah setiap kita ketika kita membangun hidup ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan meluputkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Kalau kita membaca di Kejadian 6 Bapak Ibu Saudara, kita akan tahu bahwa Bahtera Nuh ini ya, selain amat besar, hanya ada satu pintu dan tidak ada jendela di kiri kanannya. Dan satu pintu dan satu atap kecil di atasnya. Ya. Jadi ketika Tuhan mengirimkan air bah ke bumi, kondisi bumi kacau, hancur. Kondisi di dalam Bahtera Nuh juga saya rasa bukan kondisi yang nyaman, Saudara. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi bisa dibayangkan tidak ada jendela kiri kanan dan hanya satu pintu. Tinggal bersama hewan-hewan yang tentunya sangat bau, ya. Enggak usah hewan-hewan yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin dari kita ada yang memelihara ayam, berapa ayam gitu pasti baunya bau tai ayam, ya. Apalagi di dalam Bahtera Nuh Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin ada jerapah sepasang karena Tuhan minta sepasang-sepasang. Ada kuda sepasang, ada gajah, bayangkan kotorannya. Kalau Bapak Ibu Saudara ke taman safari pasti baunya kotoran-kotoran hewan itu luar biasa, Saudara. Ya. Dan Nuh dan keluarganya tinggal di dalam Bahtera selama 1 tahun lebih. Ya. Jadi Nuh selain tinggal dengan hewan-hewan, itu tinggal bersama istri dan anak-anak dan menantu-menantunya. Bisa kita bayangkan apa tidak pernah ada konflik ya di dalam Bahtera itu? Ya. Antara menantu dengan ipar. Mungkin konflik mertua dengan menantu. Ya, ipar dengan ipar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab tidak mencatat adanya konflik di antara mereka semua. Artinya apa, Saudara? Nuh beserta keluarganya benar-benar menjaga mulai dari perilaku, etika untuk menjaga kedamaian di dalam Bahtera. Ya. Yang pertama, Saudara, yang harus dijaga adalah mulut supaya tidak ngomong sembarangan dan membuat
saudara yang lain tersinggung. Ya. Jadi setiap mulut, saya membayangkan pasti mereka ngomongnya benar-benar diatur saudara. Jangan sampai tersinggung. Karena hanya segelintir orang dan yang lainnya itu hewan-hewan saudara. Ya. Dan kondisi yang sama Bapak Ibu Saudara juga ada pada kita semua saat ini. Tidak selalu nyaman ketika kita melayani Tuhan, benar enggak? Ya. Tidak selalu nyaman. Ya. Mungkin tidak ada yang menghargai kita. Tidak ada ucapan terima kasih. Padahal sudah capek-capek loh aku ini ke gereja. Itu realita yang ada Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus ingat saudara, kita berkumpul di dalam gereja pun itu dengan bermacam-macam orang dari latar belakang dan kebiasaan yang berbeda. Ya, dengan sifat yang berbeda. Sehingga saudara, jika kita masing-masing dari kita, ya, jika kita tidak bisa menahan diri dan kita tidak bisa menjaga mulut kita, pasti akan terjadi konflik. Ini realita yang ada. Ya. Dan Tuhan mau kita semua untuk terus tinggal di dalamnya. Jadi walaupun saudara di dalam bahtera itu tidak nyaman, tetapi bahtera itu akan membawa semua penumpangnya selamat sampai tujuan. Ya, jadi mulai saat ini saudara kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti akan datang kali yang kedua. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu. Dan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang Tuhan mau kita harus melakukan yang pertama. Kita harus taruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena keselamatan hanya ada padanya. Yang kedua, kita harus terus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini mari kita merencanakan kehidupan kita tidak hanya untuk saat ini. Ya. Atau tidak hanya selama kita hidup di dunia Bapak Ibu Saudara. Jadi biasanya orang sedang merancang jauh-jauh hari untuk liburan, benar enggak? Ya, mungkin kalau ada waktu, 1 bulan lagi aku liburan, sudah tak rancang, aku mau pergi kemana, sudah tak list. Ya, itu kebiasaan dari kita Bapak Ibu Saudara. Tujuan kemana, di sana ngapain aja, itu sudah di list semua. Ya, dan bahkan mungkin Pak Chandra tahu saat-saat ini yang laris adalah asuransi jiwa saudara. Karena dengan corona tingkat kematian yang sangat tinggi. Ya. Banyak sales asuransi jiwa menawarkan. Karena ini yang sedang booming saat-saat ini saudara. Ya. Kapan hari saya ditawari teman saya, dia ke rumah untuk menawari, ayolah C, pokoknya asuransi jiwa. Karena kita tidak tahu kematian kita kapan. Ya. Dan itu saya lihat daftarnya sudah banyak mereka yang ikut. Jadi kalau misalnya usia sekian bayarnya 1 tahun dan itu murah Bapak Ibu Saudara, sekarang lagi booming banget ya. Tapi kita tidak tahu itu bisa cair atau enggak. Dan setelah teman saya setelah berjam-jam ke rumah saya dia pulang, saya ditanya sama ibu saya, itu ngapain sih temanmu lama banget nawari asuransi jiwa? Mau ikut? Saya bilang gitu. Sudah dihitungkan kalau mau ikut. Bayarnya 1 tahun, kalau di usia orang tua saya itu 16 juta. Itu dapatnya 500 juta atau hampir 1 M seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terus ibu saya bilang gini, lah itu cairnya kalau sudah mati. Ya iya, terus uangnya buat siapa? Yang hidup, saya bilang gitu. Yang mati enggak bisa menikmati. Orang yang mati jelas enggak bisa menikmati Bapak Ibu Saudara ya. Namanya asuransi jiwa itu dikeluarkan kalau yang didaftarkan sudah meninggal, yang menikmati ahli warisnya. Ibu saya bilang gini, waduh, gak bener itu namanya. Ya benar Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mungkin juga selain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, saat ini yang harus kita pikirkan adalah, sudahkah kita investasikan hidup kita untuk kekekalan, ya.
Sudahkah kita menginvestasikan hidup dan waktu kita hanya untuk Tuhan sang pemilik kehidupan ini? Sudahkah kita hidup dengan sungguh-sungguh menjelang kedatangannya yang semakin dekat? Ya, Tuhan tidak mau kita merencanakan kehidupan kita hanya untuk di dunia ini. Tuhan mau kekekalan pun kita pikirkan mulai saat ini. Amin. Ya. Silakan dijawab sendiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Ya. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan untuk datang kali yang kedua. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi saudara. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan banyak hal sementara saya mengerahkan hati dan hidup saya mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saya memberi waktu 20 detik bagi kita. Tangkap apa yang Tuhan sampaikan dengan keras kepadamu. Jangan biarkan waktu ini berlalu saja. Tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepadamu. Apakah dalam bentuk teguran,
Apakah dalam bentuk penghiburan, apakah dalam bentuk janjinya, dan dalam segala hal. Ambil waktu 20 detik. Haleluya. Buka hatimu. Jangan biarkan kau pulang tanpa membawa apa-apa. Haleluya. 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 Sementara saya mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara dengan kuat dalam hati saya tentang apa yang disampaikan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Seperti halnya Nuh, hidup kita harus berawal dari iman percaya. Pastikan dirimu engkau punya iman kepada Tuhan. Tanpa iman, engkau tidak mendapatkan janji apa-apa. Tetapi kemudian yang kedua, jangan hanya engkau punya iman kepada Yesus, tapi hidupmu harus digerakkan. Engkau harus mengerjakan segala sesuatu dengan iman. Dan iman itu harus bertumbuh. Iman bertumbuh karena engkau dengar firman Tuhan. Engkau mendapatkan arahan, engkau dapat digerakkan oleh karena firman. Dan firman itu yang membuat imanmu bertumbuh. Kalau engkau kehilangan jalan, kalau engkau tidak tahu berbuat apa-apa, baca firman Tuhan. Tapi kalau engkau tidak baca firman Tuhan, engkau tidak mau merenungkannya, engkau tidak memberi waktu kepada firman untuk mengisi kehidupanmu, engkau pasti kecewa. Engkau pasti tersesat. Hatimu pasti tidak karuan. Karena engkau tidak digerakkan oleh firman. Engkau digerakkan dengan hikmatmu. Engkau digerakkan oleh keinginanmu. Engkau digerakkan oleh kekhawatiranmu. Bahkan mungkin engkau digerakkan oleh emosimu. Engkau emosi, engkau marah, engkau kecewa. Engkau menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin ada di antara kita yang menyalahkan Tuhan. Tetapi yang paling penting, engkau harus mengakhiri hidup ini dengan iman. Yudas bukan orang biasa, tapi dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Demas mencintai dunia ini. Dia seorang pelayan yang sempat dibanggakan oleh Paulus, tapi dia mengakhiri hidupnya tanpa iman kepada Tuhan. Engkau pegang teguh imanmu. Firman Allah menjelaskan, kadang engkau dipermalukan. Orang berbicara menghina imanmu, seperti halnya Nuh. Orang gila membangun kapal perahu bahtera di atas gunung. Orang berpikir kita berharap kepada hal yang sia-sia. Tapi kalau engkau pegang teguh imanmu, pada akhirnya engkau tidak akan kecewa. Engkau mungkin marah, engkau mungkin sering berduka, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Engkau mungkin terkesan bodoh, tapi yang bodoh bagi dunia ini justru dipakai oleh Tuhan. Hari ini jikalau engkau mendapatkan teguran, bertobatlah. Kalau engkau mendapatkan penghiburan, pegang teguh firman Tuhan. Kalau engkau mendapatkan kekuatan, jadilah kuat. Sekalipun engkau sedang menderita, tapi jadilah kuat. Engkau punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Dengan sayapmu, ku akan terbang. Hanya dengan sayap Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Engkau mau terbang, ada sayap Tuhan yang menopangmu.
Dia perlindungan. Dia tempat yang aman bagimu dan bagiku. Yes. Hanya dari Tuhan pertolongan kita. Hanya dari Tuhan perlindungan kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berserah Tuhan. Aku berserah pada firman-Mu. Aku berserah pada rencana-Mu. Haleluya. Dengan sayap-Mu. Haleluya. Amin. Serahanya kepada Tuhan. Kau ku nantikan. Terbukalah untuk pekerjaan Roh Kudus. Terbukalah untuk karya Roh Kudus. Terbukalah untuk jamahannya. Tuhan sanggup memulihkan hatimu. Tuhan sanggup mengembalikan apa yang engkau terhilang. Bahkan Tuhan sanggup memberikan lebih baik lagi. Tapi mulailah dengan iman. Bergeraklah oleh karena iman. Akhirilah dengan iman. Jangan mundur. Jangan menyerah. Pegang firman Tuhan. Pegang Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang dikerjakannya. Tuhan tahu rencananya bagimu. Tuhan punya segalanya yang terbaik. Panggil namanya. Bangun hubungan dengannya. Pegang teguh perkataannya. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah hanya memberikan janji manis kepada kita, tetapi Dia juga menepatinya. Tapi berserah kepada waktu Tuhan, berserah kepada kehendaknya, berserah di dalam aturan Tuhan. Haleluya. 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 Yes. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau lihat setiap hati kami yang berserah. Engkau tahu dalamnya hati kami. Dan Engkau punya jawaban atas segala pergumulan kami. Dan kami bersyukur apa yang terjadi tidak akan melampaui batas kekuatan kami. Dan kami bersyukur Engkau turut bekerja dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal yang baik, tetapi hal yang tidak baik yang Kau izinkan. Engkau bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu sebabnya kami harus bergerak dalam iman. Karena iman. Kami tidak mau melihat dengan kacamata dunia ini. Kalau kami kehilangan, kami harus melihat bagaimana Tuhan melihat. Dan kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hati kami terluka, hati kami mengalami kekecewaan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami akan terus bergerak oleh karena iman. Karena kami akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan selama kami setia sampai pada akhirnya. Tuhan, Engkau tahu setiap kami. Tidak ada yang tertutup, semuanya telanjang. Engkau yang mengenal hati kami. Engkau mengenal diri kami sejak kami lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Koreksilah kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami. Bantu kami untuk kami pegang teguh iman itu. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran-Mu untuk kami diberkati hari ini. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya di masa yang akan datang. Berkati rumah tangganya. Dan atas firman Allah dan berkat yang limpah di dalamnya, kami mengucap syukur. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menguatkan iman Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Kepada hamba
Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami terima yang baik dari Engkau pagi hari ini. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Engkau mengerjakan segala yang terbaik. Sebab kami tahu Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Kami semuanya diberkati. Dan kami punya janji Allah. Terlebih kami punya Roh Kudus. Yang membuat kami sanggup untuk bergerak dari iman kepada iman. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kasihanilah bangsa ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Baik dosa yang telah dilakukan oleh pendahulu kami. Dan dosa yang dilakukan oleh generasi hari-hari ini ya Tuhan. Kami mengaku dosa bangsa ini di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah, selamatkanlah negeri ini. Tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tolong semua aparat tenaga medis, siapapun itu Tuhan yang terlibat. Terutama dalam mengentaskan pandemi corona ini. Tuhan, ini adalah masa-masa yang sukar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Tetapi biar Tuhan pulihkan bangsa ini. Bahkan kemudian Tuhan lawatlah negeri ini. Curahkan roh pertobatan. Supaya shalom tercurah atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, berdoa untuk gerejamu. Dimanapun mereka berada. Supaya menjadi contoh teladan. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Untuk membawa setiap jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Yang sanggup memberikan segalanya. Bahkan sorga kepada mereka yang percaya. Dan tolong kami juga hari-hari ini ya Tuhan. Sekalipun kami orang beriman. Firman-Mu, Alkitab-Mu telah menulis. Orang-orang beriman pun akan hidup dalam penderitaan. Akan hidup dalam penganiayaan. Akan hidup dalam masa-masa yang sukar. Tetapi kami punya Tuhan, kami punya firman. Kami punya kekuatan baru yang Tuhan tambahkan kepada kami. Itu sebabnya tolong kami semuanya ya Tuhan. Sementara dalam masa-masa yang sukar ini. Kami tetap percaya dan memegang teguh firman Allah. Dan mengizinkan, mengundang kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Biar anak-anak-Mu mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah mendapatkan penghiburan. Yang mengalami pergumulan, kemenangan terjadi atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan. Setiap ibadah kami akan kami selenggarakan di masa-masa yang akan datang. Biar lebih lagi hadirat-Mu terjadi. Bahkan Engkau ambil alih segala sesuatu. Supaya ketika kami terlibat di dalamnya sungguh tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Tetapi semua dilawat dan semakin dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, biar kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan dari jumlah yang kami dapatkan setiap bulannya. Tetapi firman Allah yang menjamin memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya dengan sukacita kami kembalikan 1/10 kami. Dengan sukacita kami menabur di tanah yang subur ini Tuhan. Supaya kemudian kami boleh melihat yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami setia dalam perkara kecil. Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan pandemi corona yang sedang berjalan di negeri kami. Tetapi biar kami pulang membawa seluruh berkat yang terbaik yang disediakan Tuhan bagi anak-anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati
Bersama-sama kita mengatakan, amin.